Di Indonesia, kita tentu tidak asing dengan berbagai cara mengawetkan ikan, mulai dari ikan asin hingga ikan pindang. Metode pengawetan tradisional ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita, terutama di daerah pesisir. Proses pengawetan seperti penggaraman dan pengeringan tidak hanya membantu mempertahankan kesegaran ikan, tetapi juga memperkaya rasanya. Begitu pula di Jepang, mereka memiliki metode pengawetan yang sangat unik dan berakar dari tradisi panjang, yaitu pembuatan katsuobushi. Bisa dibilang versi Jepang dari pengawetan ikan yang sangat khas dan penuh keterampilan. Katsuobushi yang terbuat dari ikan cakalang yang telah diasapi dan difermentasi dan dikeringkan hingga menjadi sangat keras, merupakan bahan utama dalam berbagai masakan Jepang. Meskipun proses ini terlihat sederhana, pembuatannya sebenarnya sangat kompleks dan memerlukan waktu berbulan-bulan. Di Jepang, katsuobushi bukan hanya cara untuk mengawetkan ikan, tetapi juga merupakan warisan kuliner yang memberikan cita rasa kaya dan mendalam. Serpian katsuobushi yang sering digunakan dalam pembuatan dashi, kaldu, merupakan sumber rasa umami yang khas dalam banyak hidangan Jepang. Cita rasa yang kini dapat kita nikmati di berbagai restoran Jepang di Indonesia. Salah satu hal yang paling menarik dari katsuobushi adalah bahwa ia dijuluki sebagai makanan terkeras di dunia. Saking kerasnya, untuk bisa dikonsumsi, katsuobushi harus diserut seperti kayu hingga menghasilkan serpian halus yang kemudian dapat digunakan dalam masakan Jepang. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan katsuobushi, mulai dari ikan cakalang segar hingga menjadi bahan berharga yang siap diolah dalam berbagai hidangan. Proses pembuatan katsuobushi dimulai di dermaga ini, di mana para nelayan tiba membawa ikan cakalang tangkapan mereka. Warna putih dari ikan segar ini adalah kondisi ikan cakalang yang dibekukan segera setelah ikan ditangkap, di mana ikan-ikan ini disimpan pada suhu sekitar -20 derajat Celcius untuk memastikan kualitas tetap terjaga hingga mencapai pabrik. Setibanya di dermaga, ikan dipindahkan langsung dari kapal ke konveyor, di mana para pekerja bertugas untuk memeriksa, memilah, dan memisahkan ikan berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hanya ikan dengan kualitas terbaik yang akan diproses lebih lanjut menjadi katsuobushi. Setelah ikan dipisahkan berdasarkan ukuran dan kualitasnya, tahapan selanjutnya di pabrik adalah pembersihan ikan. Sebelumnya, ikan-ikan cakalang beku ini terlebih dahulu direndam dalam air bersuhu normal untuk mengembalikan suhu ikan, sehingga tekstur dagingnya melunak dan lebih mudah untuk dibersihkan. Proses ini memastikan ikan siap untuk diproses lebih lanjut tanpa merusak strukturnya. Berikutnya, ikan akan dilewatkan mesin pemotong kepala sebelum akhirnya ikan dibawa ke meja para pekerja yang akan membersihkan ikan. Pekerja menggunakan pisau besar yang tajam, dengan hati-hati membersihkan isi perut ikan cakalang untuk menghilangkan kotoran dan organ dalam yang tidak diperlukan. Pekerjaan ini dilakukan dengan sangat cepat dan efisien oleh para pekerja yang terlatih, karena proses ini menentukan kebersihan dan kesegaran ikan sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Setelah dibersihkan, ikan dipotong secara membujur menjadi 2 atau 4 bagian tergantung ukurannya. Pemotongan ini memungkinkan daging ikan lebih mudah menyerap panas pada tahap perebusan dan pengasapan. Tahapan ini penting karena memastikan ikan mengering dengan sempurna tanpa bagian yang tersisa lembab. Setelah ikan dipotong, mereka dimasukkan ke dalam bak perebusan besar yang terbuat dari stainless steel yang menjaga higienitas dan mencegah kontaminasi. Bak-bak ini ditata berbaris dalam ruang khusus di mana setiap bak dilengkapi dengan sistem pemanas untuk menjaga suhu air yang konstan. Air yang digunakan untuk perebusan biasanya merupakan air bersih yang telah disaring. Namun terkadang air laut digunakan untuk mempertahankan cita rasa alami dari ikan cakalang. Saat perebusan berlangsung, air dalam bak seringkali berubah menjadi warna kekuningan. Warna ini berasal dari lemak dan minyak alami yang keluar dari daging ikan selama proses pemanasan. Fenomena ini juga berfungsi sebagai indikator bagi para pekerja untuk memantau seberapa banyak lemak yang telah terlepas dan memastikan ikan direbus dengan benar. Perebusan ini berlangsung selama 60 hingga 90 menit, cukup lama untuk memastikan daging ikan matang merata dan minyak berlebih terbuang, tanpa merusak tekstur daging yang penting dalam proses pengasapan berikutnya. Setelah perebusan selesai, ikan cakalang yang telah melunak dipindahkan dari bak perebusan dan dimasukkan ke dalam air bersih yang dingin untuk menurunkan suhu secara perlahan. Pada tahapan ini, para pekerja dengan teliti memeriksa dan membuang duri-duri yang masih tersisa di daging ikan. Karena daging telah melunak akibat proses perebusan, duri menjadi lebih mudah untuk ditarik keluar tanpa merusak dagingnya. Pekerja berpengalaman menggunakan pinset khusus atau tangan untuk menarik duri dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap potongan daging ikan bersih dari duri sebelum masuk ke proses pengasapan. Langkah ini sangat penting untuk menjaga tekstur yang baik dan memastikan kualitas katsuobushi saat diserut nantinya. Setelah perebusan selesai, ikan cakalang dipindahkan ke ruang pengasapan. Inilah salah satu tahap paling penting dalam pembuatan katsuobushi, di mana ikan dihisap dengan menggunakan kayu khusus, biasanya kayu X atau cemara. Proses pengasapan ini dilakukan berulang kali selama beberapa minggu, dengan jeda waktu untuk memberikan ikan mengering di antara proses pengasapan. Setiap siklus pengasapan biasanya memakan waktu sekitar 5 hingga 6 jam, dan totalnya bisa mencapai 20 hingga 30 kali siklus. Dalam proses tradisional, pekerja harus secara manual menggantung ikan di rak pengasapan dan mengontrol api kayu agar tetap stabil, memastikan asap mengalir secara merata. Di pabrik modern, pengasapan dilakukan dengan alat otomatis yang mengatur suhu dan tingkat asap sehingga memungkinkan kontrol yang lebih presisi. Namun sentuhan pekerja tetap dibutuhkan untuk memeriksa tekstur dan warna ikan secara berkala. Setelah proses pengasapan selesai, ikan yang telah mengeras akan melalui proses fermentasi, di mana jamur khusus ditambahkan ke permukaan ikan. Pekerja dengan hati-hati mengoleskan jamur ini yang membantu dalam proses fermentasi dan memberikan katsuobushi ini karakteristik uniknya. Ikan kemudian ditempatkan di ruang pengeringan dengan sirkulasi udara yang dikontrol, di mana ia dibiarkan selama beberapa bulan hingga benar-benar kering dan keras seperti kayu. Tahapan ini bisa memakan waktu hingga 6 bulan, tergantung kondisi iklim dan suhu. Setelah ikan mengering seperti kayu, ikan yang sudah difermentasi kemudian dijemur di bawah sinar matahari.
Penjemuran ini berlangsung selama beberapa hari, di mana sinar matahari membantu proses pengeringan akhir dan memberikan tekstur keras yang khas pada katsuobushi. Penjemuran alami ini juga berfungsi untuk menghilangkan sisa kelembaban yang mungkin tersisa setelah fermentasi dan memastikan ikan benar-benar kering sebelum dikemas. Setelah ikan kering sepenuhnya, pekerja akan memeriksa setiap potongan katsuobushi untuk memastikan tekstur dan kualitas yang diinginkan tercapai. Pekerja berpengalaman dapat menentukan kualitas katsuobushi hanya dengan merasakan tekstur permukaannya dan mendengar suara saat mengetuknya. Ikan yang lolos pemeriksaan kemudian siap untuk diserut menjadi serpian tipis menggunakan alat tradisional atau mesin otomatis. Di pabrik modern, katsuobushi dikemas dengan mesin otomatis untuk memastikan kebersihan dan ketahanan produk. Sedangkan dalam proses tradisional, pengemasan dilakukan dengan tangan, membungkus setiap potong ikan dengan hati-hati untuk menjaga keaslian dan kualitasnya. Beberapa jenis produk, khususnya untuk konsumen restoran, katsuobushi ini akan dipasarkan dalam bentuk batangan seperti ini. Setelah semua tahapan ini dilalui, katsuobushi siap dipasarkan dan dikirim ke seluruh Jepang atau bahkan ke luar negeri. Proses yang memakan waktu berbulan-bulan ini, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan, adalah bentuk dedikasi dalam mempertahankan tradisi makanan Jepang yang otentik, sekaligus mengintegrasikan teknologi modern untuk efisiensi dan kualitas yang lebih konsisten. Berbicara makanan dengan bau menyengat, beberapa makanan Indonesia mungkin masuk dalam daftar ini. Mulai dari jengkol, pete, ikan asin dan terasi, hingga buah durian. Deretan makanan ini dapat mengundang nafsu makan, namun tidak untuk sebagian orang lainnya. Walau begitu, deretan makanan dengan bau menyengat ini masih kalah dengan makanan yang memiliki bau sangat menyengat dari Swedia, yaitu surströmming. Surströmming yakni ikan yang diawetkan dalam kaleng. Namun berbeda dengan sarden, ikan dalam kaleng ini sudah melalui proses fermentasi sebelumnya, di mana ikan disimpan lebih dari 6 bulan dalam campuran garam dan asam laktat. Proses fermentasi ini menghasilkan bau ikan busuk yang sangat menyengat, namun tetap aman untuk dimakan. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian melihat proses pembuatan makanan terbau di dunia yang menjadi makanan kuliner tradisional di Swedia.
Fermentasi ikan Haring Balik selama 6 bulan ini benar-benar memiliki bau busuk yang sangat menyengat. Walau menjadi kuliner tradisional di Swedia, tidak setiap orang Swedia mau memakan makanan tradisional satu ini. Selain itu, walau tidak ada larangan untuk mengkonsumsi surströmming, namun karena baunya yang sangat menyengat dan dapat tertinggal untuk 7 hari ke depan, maka setiap orang yang ingin mengkonsumsinya harus memakannya di ruangan terbuka dan jauh dari pemukiman jika tidak ingin mendapatkan komplain dari para tetangga. Makanan tradisional Swedia ini dapat ditemukan dengan mudah di minimarket di Swedia. Ada banyak teori yang menceritakan tentang asal-muasal surströmming menjadi bagian dari budaya kuliner Swedia. Di antara teori ini adalah konon para nelayan Swedia kehabisan garam untuk mengawetkan ikan haring tangkapan mereka, sehingga membuat ikan ini mulai membusuk. Ketika sampai di pelabuhan, ikan ini dijual murah kepada para penduduk setempat di pelabuhan Finlandia. Namun 1 tahun kemudian saat para nelayan kembali, orang Finlandia justru meminta lebih banyak ikan haring busuk ini karena mereka menikmatinya. Permintaan ini membuat para nelayan Swedia membuat lebih banyak ikan haring busuk yang dikenal dengan nama surströmming. Beralih ke proses produksi surströmming, proses ini dimulai dengan penangkapan ikan Haring Baltic yang digunakan sebagai bahan utamanya. Ikan Haring Baltic dapat ditangkap besar-besaran pada bulan April dan Mei, saat sebelum musim pemijahan ikan ini. Ikan Haring Baltic memiliki kandungan lemak yang relatif rendah, sehingga mudah untuk dikeringkan. Setelah memasuki rumah produksi, ikan-ikan haring dicuci secara menyeluruh untuk menghilangkan kotoran dan zat-zat lain yang menempel. Ikan ini kemudian dibawa ke conveyor untuk membawanya ke mesin pemotongan untuk menghilangkan bagian kepala dan kotoran ikan. Setelah ikan dibersihkan, ikan ini kemudian dimasukkan ke dalam tong-tong penyimpanan yang disebut dengan surströmmingston dan ditambahkan garam dalam jumlah yang cukup. Barel tersebut kemudian ditutup rapat. Selama proses fermentasi, ikan mengalami perubahan kimia yang penting. Barel ditempatkan di tempat yang sejuk dan gelap, seperti gudang atau ruang bawah tanah, selama beberapa bulan ke depan. Selama periode ini, bakteri Lactobacillus tumbuh dan mengubah gula dalam ikan menjadi asam laktat, menghasilkan aroma khas surströmming. Setelah fermentasi selesai, ikan haring diangkat dari barel. Sebelum proses pengemasan, biasanya ikan dicuci sekali lagi dan ditambahkan sedikit garam dan air. Baru kemudian para pekerja memasukkannya ke dalam kaleng. Selanjutnya, conveyor ini akan membawa kaleng-kaleng ini menuju mesin penutup kaleng otomatis. Setelah dikalengkan, surströmming dibiarkan untuk menuak selama beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun ke depan. Selama periode ini, rasa dan aroma ikan berkembang lebih lanjut. Setelah melewati tahap-tahap tersebut, surströmming dianggap sebagai produk jadi dan siap untuk dikonsumsi. Dan saat dibuka, surströmming mengeluarkan aroma yang kuat dan khas yang tidak membuat setiap orang mampu memakannya, bahkan menahan baunya. Sebagian dari kalian pasti bertanya apakah makanan ini aman dan tidak berbahaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, para ilmuwan makanan Swedia telah memeriksa keamanan surströmming dengan mencoba membudidayakan beberapa patogen bawaan makanan, termasuk Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, dan Clostridium perfringens dalam air garam surströmming.
Penelitian ini membuktikan tak satu pun dari patogen ini dapat tumbuh. pH yang dilaporkan pada surströmming adalah 7,1 hingga 7,4, di mana pH ini lebih tinggi dibanding banyak fermentasi makanan lainnya yang mengandalkan pH lebih rendah dari 4,5. Meskipun patogen tidak dapat tumbuh pada surströmming, Badan Pangan Nasional Swedia tetap merekomendasikan agar ibu hamil hanya mengkonsumsi 2-3 kali dalam setahun. TonoCalipo adalah salah satu produsen tuna kaleng paling ternama di dunia. Dikenal dengan kualitas premium dan proses produksi yang sangat ketat. Setiap kaleng tuna dari TonoCalipo dihasilkan dari ikan tuna segar yang dipilih dengan teliti dan diproses menggunakan teknologi modern. Namun tetap mempertahankan sentuhan manual pada setiap tahapannya. Produk ini juga menggunakan bahan tambahan berkualitas tinggi seperti minyak zaitun asli dan memberikan rasa lezat dan tekstur lembut pada tuna. Tuna dalam kaleng telah menjadi pilihan populer bagi banyak orang karena praktis, bergizi, dan tahan lama. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, produk ini memudahkan konsumen untuk menikmati makanan berkualitas tanpa harus menghabiskan waktu lama di dapur. Selain itu, tuna kaleng merupakan sumber protein dan omega 3 yang baik, membuatnya menjadi alternatif yang sehat bagi mereka yang peduli dengan gizi seimbang. Popularitasnya juga didorong oleh fleksibilitas penggunaannya, dari salad hingga masakan pasta. Tuna dalam kaleng menjadi bahan makanan yang mudah diolah dalam berbagai hidangan. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses produksi tuna dalam kaleng di pabrik Italia. Perjalanan tuna dalam kaleng produk TonoCalipo yang terkenal dimulai di dermaga ini, ketika para nelayan kembali setelah berhari-hari di laut lepas. Mereka menangkap tuna dalam jumlah besar, dan begitu tuna ditangkap, ikan-ikan tersebut langsung disimpan dalam es untuk menjaga kesegarannya. Proses ini penting untuk memastikan kualitas daging tuna tetap terjaga sampai tiba di pabrik. Setelah tiba di dermaga, ikan tuna yang telah dibekukan dengan hati-hati diangkut ke pabrik pengolahan. Di pabrik TonoCalipo, para pekerja mulai dengan memeriksa kualitas setiap tuna. Ikan-ikan besar ini dibekukan dalam kondisi optimal
untuk memastikan tidak ada kerusakan pada dagingnya. Ini adalah proses penting yang dilakukan secara manual oleh tenaga kerja terlatih. Setelah pemeriksaan, ikan tuna dipotong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Teknologi modern memainkan peran penting dalam proses ini, di mana mesin-mesin canggih membantu mempercepat pemotongan, namun masih ada bagian yang membutuhkan sentuhan manual dari para pekerja berpengalaman untuk memastikan hasil potongan tuna yang sempurna. Setelah ikan tuna dipotong dalam bentuk potongan besar, kemudian pekerja menata potongan tuna ini ke dalam rak stainless steel. Rak-rak ini kemudian dimasukkan ke dalam tabung besar untuk proses pengukusan. Sebelum menutup tabung, beberapa sensor dipasang ke dalam daging tuna. Sensor ini berfungsi untuk memantau suhu dan memastikan bahwa setiap bagian tuna matang secara merata. Pengukusan dilakukan pada suhu sekitar 100 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius, tergantung ukuran potongan ikan, dan berlangsung selama 2 hingga 4 jam. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa tekstur daging tetap lembut, sambil menjaga kandungan nutrisinya. Setelah proses pengukusan selesai, tuna yang telah matang dikeluarkan dan disimpan dalam freezer untuk mendinginkannya. Proses pendinginan ini penting agar daging lebih mudah diolah pada tahap berikutnya. Berikutnya, pekerja akan memeriksa setiap potongan, membuang bagian-bagian yang tidak layak atau kurang baik, dan memotong daging tuna ke dalam ukuran yang lebih kecil atau sesuai dengan bentuk wadah yang akan digunakan. Setelah tuna siap, mereka ditempatkan ke dalam wadah, baik kaleng maupun kaca. Wadah-wadah ini diletakkan di atas konveyor berjalan yang akan mengantar mereka ke proses pengisian bahan tambahan dan pengemasan akhir. Setelah tuna ditempatkan di dalam kaleng atau wadah kaca, langkah berikutnya adalah proses pengisian bahan tambahan. Untuk varian tuna dalam minyak zaitun, kaleng diisi dengan minyak zaitun berkualitas tinggi yang memberikan rasa khas dan menjaga kelembutan daging. Sementara itu, untuk varian lainnya seperti tuna dalam air garam, campuran air dan garam ditambahkan sesuai dengan takaran yang telah diuji untuk menjaga rasa alami tuna. Proses pengisian ini dilakukan dengan mesin otomatis untuk memastikan setiap wadah diisi dengan jumlah yang presisi. Setelah proses pengisian selesai, kaleng-kaleng tersebut segera ditutup rapat menggunakan mesin penutup otomatis. Pada tahapan ini, sistem vakum digunakan untuk memastikan tidak ada udara yang tersisa di dalam kaleng. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan kesegaran tuna selama masa penyimpanan. Kaleng yang telah ditutup rapat kemudian melewati proses sterilisasi dengan tekanan tinggi. Proses ini menggunakan suhu tinggi sekitar 115 derajat Celcius hingga 121 derajat Celcius untuk membunuh bakteri berbahaya dan memperpanjang masa simpan produk tanpa merusak rasa maupun tekstur tuna. Tahap akhir dari proses ini adalah pelabelan dan pengepakan. Kaleng tuna yang sudah melalui proses sterilisasi didinginkan dan dikeringkan sebelum akhirnya diberi label.
Mesin otomatis menempelkan label khas Tono Kalipo yang menunjukkan jenis produk, informasi nutrisi, dan tanggal kadaluarsa. Setelah itu, produk dikemas dalam kotak karton dan siap untuk didistribusikan ke berbagai negara. Di antara berbagai jenis makanan laut premium, Karasumi atau Mullet Roe memiliki tempat istimewa dalam dunia kuliner. Produk ini adalah telur ikan belanak yang telah diawetkan melalui proses penggaraman dan pengeringan, menghasilkan cita rasa yang kaya dan tekstur yang lembut. Karasumi dikenal sebagai hidangan mewah di berbagai budaya. Seringkali disajikan sebagai irisan tipis dengan sake, diparut di atas pasta atau bahkan dipanggang untuk menonjolkan rasa umami. Selain memiliki rasa yang khas, Karasumi juga kaya akan protein, omega 3, dan nutrisi penting lainnya, menjadikannya pilihan yang tidak hanya lezat tetapi juga bernilai gizi tinggi. Taiwan adalah salah satu produsen utama Karasumi dengan metode tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun Jepang dan Italia juga memproduksi versi mereka sendiri dengan botarga Jepang yang lebih lunak dan versi Italia yang lebih padat. Karasumi Taiwan memiliki ciri khas tersendiri dengan proses pengolahan yang mempertahankan kealamian dan kualitas rasa yang autentik. Dalam video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan Karasumi Mullet Roe di Taiwan.
Proses ini dimulai dengan penerimaan ikan belanak segar di fasilitas produksi. Ikan-ikan ini ditangkap pada musim tertentu saat mereka memiliki kandungan telur yang optimal. Setiap ikan diperiksa dengan cermat untuk memastikan kualitasnya, karena hanya ikan dengan telur yang sehat dan bertekstur baik yang akan diproses lebih lanjut. Setelah ikan disortir, proses pengambilan telur dilakukan secara hati-hati untuk menjaga bentuk utuh kantong telurnya. Pekerja dengan terampil menggunakan pisau khusus untuk mengeluarkan telur tanpa merusak struktur alami telur. Dengan teknik yang sudah lama digunakan, proses ini terlihat lebih mudah dan efisien. Perlu diketahui, proses ekstraksi telur ini harus dilakukan dengan hati-hati sehingga kantung telur tidak rusak. Jika kantung telur rusak, hal ini dapat mempengaruhi hasil akhir karasumi. Kantung telur yang telah diambil akan dibersihkan secara menyeluruh dari sisa jaringan dan darah sebelum direndam dalam larutan garam. Perendaman ini bertujuan untuk mengawetkan telur sekaligus meningkatkan rasa. Umumnya, perendaman dilakukan selama 12 hingga 24 jam, tergantung pada ukuran dan ketebalan kantung telurnya. Selama tahapan ini, telur dibiarkan menyerap garam dalam waktu yang telah ditentukan agar menghasilkan rasa yang seimbang. Setelah tahap penggaraman, kantong telur diikat pada bagian ujungnya dengan tali, memungkinkan pengrajin untuk menggantung atau memindahkan telur-telur tersebut dengan mudah selama proses pengeringan. Pengeringan dilakukan secara alami di bawah sinar matahari langsung, yang menjadi salah satu tahap paling penting dalam pembuatan karasumi tradisional. Untuk menjaga bentuk dan memastikan pengeringan merata, kantung telur biasanya diletakkan di atas papan kayu khusus. Selain untuk menjaga proses tradisional dalam proses pengeringan, kayu-kayu ini juga mempermudah pekerja dalam proses pembalikan secara berkala. Dalam beberapa kasus, proses ini berlangsung selama beberapa hari, dengan pengawasan ketat terhadap kelembaban dan suhu lingkungan, agar hasil akhirnya memiliki tekstur yang kenyal dan rasa yang intens. Setelah beberapa hari dijemur dan kadar airnya mulai berkurang, kantung telur kemudian memasuki tahap pemadatan. Proses ini dimulai ketika telur masih agak lentur namun tidak terlalu basah, yaitu setelah sekitar 2 hingga 3 hari penjemuran. Kantung telur ditekan secara hati-hati menggunakan papan kayu datar yang ditumpuk secara bersusun. Setiap lapisan telur dipisahkan dengan lembaran pelindung seperti kain kasa atau plastik tipis untuk menjaga bentuk dan kebersihannya. Metode penekanan bersusun ini memungkinkan pengrajin memadatkan banyak telur sekaligus dalam ruang terbatas, serta memastikan tekanan yang merata. Penekanan dilakukan secara bertahap selama 1 hingga 2 hari, di mana posisi dan tekanan disesuaikan secara berkala. Tujuannya adalah untuk membentuk karasumi menjadi pipi sempurna dengan tekstur padat namun lentur. Setelah tahap ini selesai, karasumi siap untuk masuk ke tahap penyimpanan dan pematangan akhir. Karasumi yang telah melewati proses pengeringan dan pemadatan kemudian disimpan dalam kondisi yang terkendali untuk tahap pematangan. Selama periode ini, rasa karasumi semakin berkembang,
menciptakan keseimbangan sempurna antara rasa gurih, asin, dan umami yang diinginkan. Setelah melalui semua tahapan ini, Karasumi siap untuk dijual dan dinikmati oleh pecinta kuliner di seluruh dunia. Produk ini diekspor ke berbagai negara, terutama ke Jepang dan pasar premium lainnya yang menghargai kualitas dan keunikan rasa Karasumi Taiwan. Dengan tetap mempertahankan metode produksi tradisional, Taiwan terus memperkuat reputasinya sebagai salah satu penghasil Karasumi terbaik di dunia, memastikan bahwa warisan kuliner ini tetap hidup dan terus dinikmati oleh generasi mendatang. Dari semua jenis bahan makanan mahal dan mewah yang umum disajikan di restoran kelas atas, kaviar menjadi salah satu menu wajib yang selalu ada dalam daftar menu. Kaviar adalah telur ikan yang tidak dibuahi, yang umumnya diambil dari jenis ikan sturgeon. Ikan sturgeon sendiri adalah ikan yang keberadaannya terancam punah di alam liar. Sehingga kaviar yang beredar di pasaran adalah kaviar yang dihasilkan dari ikan sturgeon dalam penangkaran. Selain itu, umur reproduksi ikan sturgeon juga relatif lama, yaitu antara 5 hingga 20 tahun tergantung jenis ikan sturgeon, faktor lingkungan, nutrisi, dan kesehatan ikan yang dipelihara. Walau kini terkenal sebagai makanan mewah, namun ternyata dalam sejarahnya, kaviar pada abad pertengahan pernah dianggap sebagai makanan rakyat biasa dan bahkan diberikan gratis kepada para budak. Popularitasnya mulai melonjak di abad ke-18 dan 19 yang merubahnya menjadi hidangan mewah dan favorit para bangsawan dan elit hingga saat ini. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses produksi kaviar di Rusia. Kaviar yang memiliki harga paling mahal adalah kaviar yang berasal dari ikan sturgeon beluga yang memiliki warna hitam pekat dengan rasa buttery yang dapat mencapai 35 juta rupiah per gram.
Selain dari jenis ikan, harga kaviar juga dipengaruhi oleh kualitas pengolahan dan kelangkaannya. Hal ini pula yang membuat regulasi pemasaran kaviar diatur ketat sehingga kaviar yang beredar di pasaran tetap terbatas dan memiliki harga yang stabil. Kaviar sering disajikan dalam porsi kecil dan ditempatkan pada es untuk menjaga kesegarannya. Kaviar biasanya dimakan dengan sendok khusus yang terbuat dari bahan non-logam seperti mutiara atau tulang untuk menghindari perubahan rasa. Secara tradisional, istilah kaviar memang merujuk pada telur ikan yang diambil dari ikan sturgeon. Namun dalam praktik modern, istilah ini sering digunakan lebih luas untuk mencakup telur ikan dari berbagai spesies seperti salmon, ikan trout yang memiliki ciri telur berwarna orange dengan tekstur yang lebih kenyal. Kaviar yang berasal bukan dari ikan sturgeon cenderung memiliki harga yang lebih murah, namun tidak sampai kategori terjangkau karena untuk kualitas yang bagus, kaviar salmon dihargai Rp1 juta per 250 gram. Jika kaviar yang berasal dari ikan salmon belum terjangkau, maka pilihan terakhir yang bisa kalian coba adalah kaviar yang dibuat untuk para vegetarian dan juga orang yang tidak menyukai harga kaviar asli. Kaviar ini adalah kaviar yang dibuat dari rumput laut yang dapat memberikan sensasi bau dan rasa yang mirip dengan aslinya, namun dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Berbeda dengan kaviar ikan, sumber kaviar rumput laut adalah tumbuhan, sehingga bebas lemak, bebas kolesterol, dan 0 kalori. Kaviar rumput laut juga menawarkan berbagai varian rasa yang berbeda. Rumput laut sebagai bahan utamanya memiliki konsistensi seperti agar-agar, sehingga ideal untuk menghasilkan bola-bola kecil yang kenyal menyerupai telur ikan. Sementara itu, kaviar asli yang berasal dari ikan sturgeon dapat dihasilkan dan dipanen setelah ikan-ikan ini mencapai kematangan seksual pertamanya. Secara umum, ikan sturgeon membutuhkan waktu 5 hingga 20 tahun untuk matang secara seksual dan siap berkembang biak. Ikan sturgeon beluga adalah ikan sturgeon yang memiliki rentang waktu paling lama untuk kematangan seksualnya, yaitu antara 16 hingga 25 tahun. Sementara ikan sturgeon Siberia adalah spesies ikan sturgeon kecil yang memiliki kematangan seksual paling cepat, yaitu antara 4 hingga 6 tahun. Selain jenis ikan, kondisi lingkungan, nutrisi, dan kesehatan ikan juga dapat mempengaruhi kematangan seksualnya. Setelah ikan sturgeon memiliki umur yang cukup untuk kematangan reproduksinya dan di musim kawin, pekerja akan mengumpulkan ikan-ikan sturgeon betina untuk dipisahkan sesuai dengan kriteria dan ciri fisik ikan dewasa. Selanjutnya, ikan-ikan ini akan dibawa ke ruang pengolahan. Sebelum proses ekstraksi telur ikan sturgeon, pekerja akan memastikan terlebih dahulu telah memilih ikan yang tepat dengan melakukan pemindaian dengan alat yang bekerja seperti alat USG untuk mengetahui kandungan telur di dalam perut ikan. Setelah mendapatkan gambaran dan jumlah pasti, selanjutnya ikan ini akan dipindahkan menuju ruang operasi. Umumnya, proses ekstraksi telur ini dilakukan dengan cara pembedahan, di mana pekerja akan menyayat perut ikan dan mengeluarkan seluruh telur yang ada di dalamnya. Cara ini adalah cara yang paling efektif untuk mengeluarkan telur ikan secara sempurna, sehingga tidak ada yang tersisa atau tertinggal di dalam perut ikan. Walau begitu, beberapa produsen mencoba menggunakan cara baru di mana proses ekstraksi ini tidak dilakukan dengan cara operasi, melainkan dengan cara pemijatan. Teknik pemijatan ini memiliki kekurangan di mana telur di dalam perut tidak dapat dikeluarkan dengan sempurna. Namun memiliki keunggulan di mana ikan akan bertahan hidup
dan dapat memproduksi telurnya kembali dalam 2 tahun ke depan. Walau begitu, cara ini belum begitu populer di kalangan para peternak ikan sturgeon. Selanjutnya, setelah telur ini dikeluarkan, pekerja akan memisahkan telur-telur ini dari gumpalan, sehingga telur-telur akan terpisah dan tidak terikat satu sama lain. Kemudian pekerja akan memasukkan ke tabung pencucian di mana telur ikan ini akan dibersihkan dari kontaminasi darah, lendir, dan selaput ikan. Berikutnya, telur ikan ini akan diperiksa dari kemungkinan rusak selama proses pengolahannya. Karena pemeriksaannya dilakukan secara manual, pekerja dapat menghabiskan berjam-jam waktu untuk memeriksa 1 kg kaviar. Setelah proses pemeriksaan selesai, kaviar akan melalui proses penggaraman untuk mempertahankan rasanya yang lembut dan juga untuk proses pengawetan alami. Setelah pengasinan, kaviar akan ditimbang, baru kemudian akan dimasukkan ke dalam wadah dalam berbagai ukuran kemasan. Akhirnya, kaviar yang sudah dikemas ini akan disterilkan dengan uap panas, baru kemudian menyimpannya dalam lemari pendingin pada suhu antara -2 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius. Suhu ini membantu menjaga kesegaran dan mencegah pertumbuhan bakteri. Selama penyimpanan ini, kaviar hitam dipercaya akan mengalami fase pematangan di mana cita rasanya akan berkembang dan semakin dalam sehingga menambahkan kompleksitas. Berikutnya, kaleng kaviar premium siap didistribusikan. Dan jika Anda cukup beruntung, kaviar ini mungkin akan mampir pada menu makanan yang kamu pesan. Sejak berabad-abad lalu, manusia telah menemukan cara sederhana namun efektif untuk mengawetkan hasil laut mereka dengan cara mengasapi ikan. Di daerah-daerah beriklim dingin, teknik ini menjadi penyelamat kehidupan, memungkinkan orang-orang menyimpan ikan kaya nutrisi selama musim dingin yang panjang, saat laut membeku dan tangkapan sulit didapatkan. Di masa itu, orang-orang mengawetkan hasil tangkapan mereka dengan cara mengasinkan lalu menggantungnya untuk dikeringkan, atau dengan mengasapinya di atas api terbuka. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan pengasapan pun berubah. Kini, banyak orang tidak lagi mengasapi ikan salmon untuk mengawetkannya, tetapi lebih karena untuk menciptakan cita rasa, aroma yang memikat, dan tekstur yang sempurna. Salmon asap hari ini adalah sajian mewah yang biasa disajikan di restoran-restoran kelas atas yang dihargai sebagai hasil karya tradisi dan teknik modern yang berpadu sempurna. Dalam video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk menelusuri tahapan proses pengasapan salmon, mulai dari penangkapan di laut maupun keramba hingga menjadi hidangan istimewa di meja makan.
Proses ini dimulai di atas kapal penangkapan ikan. Salmon-salmon yang baru ditangkap akan segera dibersihkan isi perutnya dan langsung dibekukan di atas kapal demi menjaga kesegaran maksimal. Setibanya di pabrik pengasapan, ikan-ikan ini kemudian dicairkan secara perlahan. Selama 15 jam, mereka direndam dalam air dingin yang hanya bersuhu 2 derajat Celcius di atas titik beku. Pencairan lambat ini penting untuk mencegah pembentukan bakteri. Langkah selanjutnya adalah proses velating atau pemisahan daging ikan. Bekerja memotong bagian yang disebut dengan cola, yaitu bagian leher pada ikan. Kemudian ikan dibelah dua secara memanjang untuk memisahkan dua file dari tulang punggungnya yang dikenal sebagai control bone. Tulang yang tersisa ini dimasukkan ke dalam mesin khusus yang mengikis sisa daging. Potongan kecil ini kemudian digiling menjadi salmon cincang yang nantinya akan diolah menjadi pie salmon. Sementara itu, file utama dipangkas dengan pisau tajam, membuang sirip, lemak berlebih, dan sisa fragmen tulang. Setelah tahapan ini, ikan siap untuk proses pengawetan selanjutnya. Filet yang telah dibersihkan dilapisi dengan campuran garam dan 26 jenis rempah-rempah. Proses curing ini berlangsung sekitar 1,5 jam. Cukup untuk memperkaya rasa, namun tetap menjaga kadar garam di bawah 1%. Setelah itu, lapisan garam dibilas dengan air. Filet kemudian dilapisi lagi dengan sirup maple untuk menetralisir sisa garam. Selanjutnya, filet dimasukkan ke dalam oven pengasapan raksasa. Pada tahapan ini, bahan bakar yang digunakan adalah serbuk gergaji dari 3 jenis pohon yang diaplikasikan secara berurutan. Serbuk pohon maple akan dimasukkan untuk 8 jam pertama. Kemudian, serbuk pohon cherry untuk 8 jam kedua. Dan serbuk pohon apel untuk 8 jam terakhir. Urutan kayu ini sangat menentukan aroma khas pada ikan asap. Selama proses ini, api dikendalikan dengan siraman air untuk menghasilkan asap tebal. Teknik ini disebut dengan cold smoking, karena suhu oven dijaga hanya pada 10 derajat Celcius. Jauh lebih rendah dibandingkan standar industri sebesar 25 derajat Celcius. Mengasapi pada suhu rendah membutuhkan waktu minimal 24 jam, 3 kali lebih lama dibandingkan metode biasanya. Namun hasilnya adalah tekstur ikan yang lebih lembut dan lembab. Setelah keluar dari oven, filet salmon ini sudah matang, namun tetap memiliki tekstur seperti ikan mentah. Pekerja kemudian mencabut tulang-tulang kecil sebanyak 40 tulang tipis di setiap filet yang terletak di antara kepala dan sirip. Setelah itu, ikan dibekukan pada suhu minus 3 derajat Celcius.
Pendinginan ini membuat fillet lebih padat dan lebih mudah diiris. Dengan mesin pemotong manual, fillet diiris tipis sekitar 2 mm. Setiap irisan kemudian ditimbang. Misalnya, jika untuk dikemas dalam porsi 70 gram. Fillet ditempatkan di atas nampan berbahan karton berlapis aluminium yang berfungsi mencegah lemak merembes keluar. Untuk memastikan tidak ada bakteri yang tersisa, setiap kemasan diformat vakum, lalu dibekukan secara mendalam selama 1 jam pada suhu minus 35 derajat Celcius. Produk kemudian disimpan dan dikirim dalam suhu yang lebih stabil, yaitu minus 8 derajat Celcius, serupa dengan suhu freezer rumah tangga. Di dalam freezer, salmon asap tanpa bahan pengawet ini dapat tetap segar hingga 1 tahun penuh.